Nggak apa-apa. Jatuhin aja. Nggak mau. Kenapa? Oh nggak mau kak. Semuanya emang diikat kayak pocong gitu, tapi nggak ada kayak gini gitu kak. Nggak ada. Terbuka aja. Ya terbuka. Cuma emang posisinya dari mukanya aja sih. Ada yang mukanya nggak rontok sih, hancur. Rindiani Sekar Munji. Iya. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pantesan ini di luar tadi cuaca cerah. Biasanya kemarin hujan. Ternyata ya hari ini saya ditemani dengan sosok wanita yang anggun. Aduh, makasih kak. Bukan persoalan sosoknya juga ini, tapi saya mendengar Rindi ini bisa melihat sosok yang lain yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Wah, apa itu kak sosok lainnya? Nah itu yang ingin saya tanyakan. Sesosok apakah itu? Dan gimana ceritanya bisa melihat? Karena saya kan tidak bisa melihat yang lain ya. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi waktu pas di SD kelas 3. Kelas 3. Waktu SD kan main apa ya? Yang ada di pikirannya main terus lah. Itu posisinya kita main petak umpet. Rindi sama temen berdua doang, itu temen kecil Rindi. Sampai sekarang masih tetap main. Kita main petak umpet, tuh kita nyumput di pohon mangga. Pohon mangganya emang nggak besar-besar banget sih, kecil gitu. Biasalah pohon mangga kan nggak pernah besar ya, nggak pernah gede-gede gitu. Iya, nggak pernah tinggi. Iya, nggak pernah tinggi. Nah kita nyumput di situ. Terus teman Rindi ngerasa kayak yang nggak enak gitu. Pergi aja yuk dari sini, kata. Loh kenapa, katanya? Kalau kita pindah tempat nanti kita ketahuan dong. Ketahuan sama? Saya ketahuan kan main petak umpet. Oke. Takut ketahuan kita nggak mau jadi gitu. Berarti nggak mau jaga. Kayak gitu. Nggak enak hawanya di sini gitu. Ngapain coba kita nyumput di pohon mangga, katanya. Ya kan nggak ada tempat lain lagi gitu kan. Emang posisi kita tuh yang paling nyaman itu di pohon mangga karena adem ngerasanya. Iya. Itu tuh posisinya malam minggu. Malam minggu. Nah, malam minggu. Tiba-tiba itu pohon goyang sendiri tapi nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Nggak ada musik dangdut juga ya? Nggak ada, itu tenang aja gitu. Tenang. Pikir malam minggu mah happy banget gitu ya, anak-anak pas pada main. Dan gitu ngerasa pohon ini goyang-goyang, kita mikirnya kayak ada kelelawar lah atau enggak burung gitu nyangkut di pohon gitu kan. Namanya anak kecil mah pikirannya masih yang positif aja. Tapi pas Rindi ngeliat ke atas sama temen Rindi tuh, loh kok ada kayak kuntilanak gitu, tapi kuntilanaknya nggak ketawa, kayak cuman duduk anggun gitu sambil kayak senyum gitu doang gitu tuh. Kayak ngerasa kayak, loh ini ngapain sih mbak ada di atas pohon gitu kan. Ternyata dia kayak tertarik sama kita berdua gitu, kayak ngerasa ini anak kecil kenapa nyumputnya ke tempat yang lain, kenapa harus di pohon mangga gitu kan. Duduknya di dahan pohon itu? Iya. Bergelantungan nggak? Enggak bergelantungan, kan pohon itu ada kayak batang. Iya. Dia duduk gitu, anggun, cantik sih kak. Cantik? Iya cantik. Cantik mana sama Riandi? Ya cantik Rindi karena dia nyata gitu. Dia nggak nyata gitu. Dia itu kostumnya kayak gimana? Bajunya baju biasa aja menurut Rindi. Putih? Enggak putih juga. Kayak ibu-ibu aja? Iya kayak ibu-ibu. Jadi kayak semacam pakai daster tapi warnanya nggak warna putih kak. Jadi nggak ada warnanya gitu bajunya. Cuman kelihatan rambutnya sama mukanya aja lagi duduk gitu. Tapi berambut panjang? Iya berambut panjang. Gimana sih bahu? Cuma senyum aja? Iya senyum kayak ngasih kenalan gitu doang, kayak saya nggak bakal ngapa-ngapain gitu, kayak ibarat cuma numpang duduk aja di pohon mangga. Di situ kita nggak ngerasa takut, kayak ngerasa loh ngapain ya si mbak itu ada di atas gitu. Ngapain gitu, kita kan masih anak kecil ngerasa pengen di atas, Bibi pindah aja, pindah kita takut. Kita pindah kan, udah kita pindah ke tempat lain, dia nggak ngikutin, dia masih tetap di situ. Awal mulanya sih dari situ. Oke. Pas ngelihat itu tahu bahwa dia kuntilanak itu gimana? Itu pas Rindi pulang cerita bukan pulang sih, jadi udah semua teman-teman pada kumpul, kita berdua tuh cerita
tadi ke orang tua. Enggak, cerita ke teman-teman kita dulu. Iya. Kita cerita ke teman-teman dulu. Tadi tau nggak sih kita tuh ketemu mbak-mbak ada duduk di pohon mangga, ngapain coba malam-malam gitu kan, masih kecil. Iya. Tapi anak-anak teman-teman kita ngerasa kayak itu mbak-mbaknya nggak ada kerjaan banget ya, ngambil mangganya di malah dibercandain. Iya. Kan si anak kecil nggak tahu apa-apa. Iya, kita berdua ya katanya. Iya, kita berdua gitu kan sama teman. Terus coba-coba mau lihat lagi, siapa tahu si mbaknya masih ada. Terus disamperin rame-rame. Kita disamperin tuh. Pas disamperin ke sana nggak ada ternyata, emang udah nggak ada apa-apa. Kayak yang udah pelong aja, cuman emang goyang, tapi kan semua pohonnya goyang karena emang ada angin gitu misalnya. Mana katanya ada mbak-mbak yang ada di pohon mangga katanya. Ngapain malam-malam ngambil mangga gitu kan? Nggak tahu, tadi mah ada di situ kita ngeliat ya. Oh ya udah deh, kayaknya mbak-mbaknya udah ngambil mangganya kali ya katanya. Karena anak kecil nggak tahu apa-apa gitu. Iya kali ya, udah gitu. Pas kita udah selesai pulang, kan Rindi mah orangnya sering cerita ya sama mama kalau ada hal-hal yang apapun itu tuh. Dia cerita sama mama, terus kata mama, enggak, itu mah cuman halusinasi aja. Tapi pas ngelihat itu temen Rindi ngelihat juga? Iya, temen Rindi ngeliat juga itu. Temen Rindi. Berdua berarti ngeliatnya. Tapi pas udah kita SMP, kan bareng juga sama temennya SMP, sering bareng. Ada kemah gitu kan, dulu SMP tuh pramuka gitu. Iya, pramuka. Dulu SMP. Nah, Rindi tuh nggak satu kelompok sama dia. Nah, terus Rindi bilang ke dia kan, tadi lu ngeliat gak sih kalau di depan si kakak itu ada cewek? Enggak, gue nggak ngeliat. Kak ini kali, Kak Indri kali kayak gitu. Enggak, Kak Indri di sana. Lah, lu jangan kayak gitu dong, Rin, katanya. Lu dari SD gue sama lu mulu, nggak, perasaan nggak ada apa-apa, udah sama-sama kita ngeliat dulu SD. Gitu kan, karena punya pengalaman sama gitu. Oh yaudah deh, kalau misalnya lu nggak ngeliat mah berarti gue doang yang ngerasa ngganjel gitu. Dari situ cerita lagi sama mama ngerasa kayak, mungkin mama juga ngerasa kayak, kok ini anak saya kenapa bisa gini gitu kan. Padahal nggak ada turunan. Nggak ada, sama sekali nggak ada turunan dari orang tua, nggak ada, saudara-saudara nggak ada. Nah, sebelum bisa melihat begitu, Rindi ini pernah ada tragedi sesuatu atau peristiwa sesuatu atau yang diceritakan dari orang tua? Sebelum bisa melihat itu? Oh, nggak ada sih Kak, nggak ada tragedi apa-apa. Baik-baik aja ya? Iya, baik-baik aja selama ini. Belum ada kejadian apa-apa. Paling pas udah ngelihat ini baru ada kejadian. Jadi berjenjang sampai sekarang bisa ngelihat? Iya, berjenjang. Pernah ngelihat apa aja? Selain kuntilanak si itu? Mbak Kunti yang cantik. Iya. Ngelihat lebih seringnya sih kalau Rindi ya, anak kecil. Terus nenek-nenek sama seseorang yang paling Rindi takutin sampai sekarang ini pocong. Pocong? Iya. Rindi takut banget sama pocong. Pocong itu bentuknya seperti yang digambarkan film-film nggak sih? Enggak, kalau kata Rindi enggak. Enggak, beda. Kayak gimana? Dia kan pocong semuanya diikat. Iya. Kalau yang Rindi lihat itu semuanya emang diikat kayak pocong gitu, tapi enggak ada kayak gini gitu Kak. Enggak ada. Terbuka aja. Iya, terbuka. Cuma emang posisinya dari mukanya aja sih. Ada yang mukanya enggak rontok sih, hancur. Ada yang mukanya itu masih bersih gitu. Terus si pocong itu bisa bangun dari alam barkah gimana, kan dia diiketin? Apa ada yang bangunin sama kuntilanak, yuk main gitu? Itu juga ini kurang tahu sih, soalnya nggak pernah ngobrol gitu kan, nggak kayak ini sama kakak ngobrol gitu. Iya. Nggak pernah gitu. Cuman takut aja gitu. Soalnya itu lebih sering mengganggu sih. Kalau kita udah ngelihat gitu ya kayak kita udah ngelihat, dia pasti selalu ngikutin kita. Berarti di alam mereka itu ada bermain gak sih? Karena kan mungkin pocong kenapa bisa loncat-loncat, mungkin dia karena senang balap karung atau gimana gitu. Kan kalau di TV mah pocong itu loncat ya. Iya. Sebenarnya kalau di yang Rindi lihat atau orang yang bisa ngeliat juga tuh, itu pocong nggak loncat-loncat tapi berpindah. Kayak dari sini hilang, tiba-tiba ada di sini, tapi nggak loncat, cuma dia hilang. Bisa menghilang. Bukan loncat-loncat. Itu yang paling serem ya? Iya, paling serem menurut Rindi. Nah, kalau untuk misalkan ada sosok makhluk itu, cara ingin berkomunikasi dengan Rindi itu gimana?
Kalau atau bisa misalkan Rindi, karena banyak tuh orang tuh, aduh berat nih pundak misalkan ya. Nah, apakah itu satu tanda atau gimana? enggak sih, kadang kalau misalnya kita kan kalau cewek mah kalau lagi haid itu bahaya kan yang namanya Iya. keluar malam-malam. Nah, karena emang posisinya makhluk itu lebih suka menghirup darah gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa kakak punggungnya berat itu, kalau menurut ini ya enggak semua orang tuh digendong. Ada orang yang naik ke atas punggung enggak. Itu mungkin kan ada kecapean jad. Tapi kalau misalnya kakak ngerasa kayak ini badan ngerasa nggak enak, bawaannya pengen mual-mual terus sebelah badan yang satu dingin yang satu panas, itu baru punggung kakak itu ngerasa ada yang nempel di situ. Mereka nempel? Iya. Lebih seringnya sih tuyul, semacam kayak tuyul. Tuyul itu. Tapi benernya sih tuyul itu suka. Ada suara toke. Iya. Tapi bener gak sih tuyul itu bener botak tuh? Enggak bener-bener botak. Ada yang botak, ada yang berambut, ada yang kayak gimana ya? Susah sih, kayak anak kecil tapi bukan anak kecil. Dia tuh orang dewasa. Tapi posisinya anak kecil tuh. Jadi mukanya tua, tapi badannya kecil. Apa ya bahasanya? Ya gitu deh pokoknya. Kate kalau ayam mah. Iya, kate ya. Kate. Iya. Oh, itu tuyul. Iya, itu tuyul. Suka nyolong-nyolong uang seperti yang di cerita-cerita orang itu difilmkan? Enggak, dia lebih sukanya gelantungan di punggung orang. Kalau punggung orang itu ngerasa dia badannya lemah, tuh dia senang banget tuh naik ke punggungnya itu. Kalau untuk bicara sama sosok makhluk itu ada mantra-mantra khusus nggak sih? Kalau Rindi mah enggak. Berarti alamiah aja ya? Iya, alamiah aja. Kalau misalkan mereka datang itu, misalkan ada sesuatu yang ingin pesan disampaikan ke Rindi atau gimana? Kakak mau coba? Nanti Rindi coba panggil. Tapi saya takut. Nggak apa kak, ini anak kecil kok, anak kecil. Atau enggak kakak yang tadi itu yang diikutin itu temennya itu? Boleh? Iya, boleh. Kalau kakak itu berniat mau, tapi Rini nggak mau dia masuk ke tubuh Rini ya, jadi kayak sekedar Rini cuma ngedengerin ceritanya dia, nanti Rini sampaikan gitu. Atau mau nunjukin kayak misalnya anak kecil, coba kesini tolong ambil jatuhin aquanya gitu, bisa? Coba boleh? Boleh. Tapi ini nggak berdampak ke depannya kan? Enggak. Aman? Aman. Coba, saya penasaran juga. Kalau mudah-mudahan kakak berani dia senang gitu. Ya, mudah-mudahan. Nggak bakalan ganggu sih. Mudah-mudahan saya nggak loncat dari kursi ini. boleh. Tapi nanti nggak berdampak ke Rini juga kan? Enggak kan, Rini kan nggak nyuruh dia buat masuk ke tubuh Rini. Terus Rini berbicara dengan bukan Rini yang asli gitu. Enggak, Rini nggak nyuruh dia buat masuk ke tubuh Rini karena Rini takut juga kan, soalnya posisinya kalau dia udah masuk ke tubuh Rini dia senang, Rini nggak bisa balik lagi ke tubuh Rini. Dan harus ada orang yang bantu Rini juga di situ. Iya, bahaya. Coba saya penasaran juga ya. Penasaran ya, kalau dia mau nunjukin. Iya. Ya. Kalau bisa lampunya dimatiin nggak apa-apa deh kayaknya. Boleh. Gimana? Coba. Matiin aja. Semuanya? Ya, satu aja nggak apa-apa. Ini aja masih. Ya, mending ini aja, yang ini mah soalnya. Kalau kan dua-duanya juga kan. Ayo. Segini cukup. Cukup sih, nggak apa-apa cukup. Coba. Kakaknya jangan di pintu. Coba aja tunjukin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Beneran? Yang ini aja. Jatuhin aja. Kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak, mereka nggak jahat beneran. Nggak apa-apa. Jatuhin aja. Nggak mau. Kenapa? Oh, nggak mau kak? Nggak mau. Masuk deh. Tapi itu serius kan? Serius. Komunikasi? Iya, komunikasi. Jadi kan dia ngomong ke kuping Rindi. Dengan bahasa?
Bahasa manusia aja biasa, enggak. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Yang lagi ya. Nalin aja nggak apa. Alhamdulillah nggak jadi loncat dari kursi. Gak boleh masuk kolom. Oh masuk kolom. Nggak apa, kayaknya main aja nggak apa kali ya kayak. Kalau kakak ngerasa nggak enakan ya udah nggak apa ya kayak. Nggak apa. Dia jahil sih kayaknya. Oh jahil. Bapak, yang penting jangan masuk aja. Aman ya deh ya, baik-baik ya deh. Mainin botol aja. Tunjukin nggak apa-apa. Nggak mau dia. Ini anak kecil. Iya, anak kecil umur 3,5 tahun. 3 tahun. Laki-laki. Laki-laki. Dia sering main di sini. Sering. Kayaknya dulu rumahnya di sekitar belakang sini. Ini dari kapan sih? Komplek apa? Komplek. Komplek ya? Komplek. Komplek ini dari kapan berdirinya? Oh nggak tahu juga saya kalau itu. Mungkin dia tinggal di belakang. Pantesan ada kru ya di sini suka bilang kalau malam itu suka dengar gitu hal-hal yang lain. Tapi dia biasa main di mana? Biasa main di mana? Nah. Oh, dia suka mainnya di belakang. Di belakang. Tapi dia nggak ganggu. Tapi kalau lagi rame gini dia senang karena ngerasa ada temennya. Ada temennya. Oke. Cuman ya paling jahit kayak cuman mau ikutan main aja, kayak gabung di sini gitu, dengerin gitu doang. Tapi nggak ngapa-ngapain dia. Dia nggak berani, malu orangnya. Baik ya. Baik. Anak baik berarti. Anak baik. Kalau di ruangan ini yang Rindy rasain ada berapa? Yang di studio ini aja ya? Di dalam sini. Di belakang atau di mana itu? Ada. Kalau yang dilihat di sini ada 2 anak kecil dua-duanya. Baru datang 1 cewek. Cewek? Iya. Dari mana dia? Nggak tahu dari mana. Nggak tahu nih dia dari mana. Temen yang tadi yang sama Rindy ngomong? Enggak, dia yang anak kecil cowok ini ngerasa nggak kenal juga dia. Mungkin tertarik karena kita ngobrolin hal ini, jadi ngundang secara langsung. Tertarik itu tokek manggil lagi. Suara tokek bunyi mulu. Pertanda alam kayaknya. Biasanya suka ada suara tokek nggak kak? Tiap malam? Oh tiap malam. Kalau siang-siang nggak? Apa gimana? Jarang-jarang kalau siang. Tapi sering malam. Tapi itu tanda alam? Tanda alam nggak ada apa-apa, cuman emang biasanya tokek suka bunyi aja gitu. Iya sih. Tapi kalau ngomongnya begitu ya. Iya. Dengan bisa melihat seperti gitu, Rindy merasa terbebani gak sih? Awalnya emang beban banget ya. Ngerasa kayak terus diganggu, kalau tidur ngerasa kayak mau miring ke kanan, ada miring ke kiri, ada ngerasa keganggu, ngerasa gak enak. Tapi pas kesini-sini lama-lama kelamaan karena udah terbiasa ngeliat, dia ngerasa kayak ya udahlah bodo amat gitu. Jadi kalau misalnya bawa motor nih, kalau malam-malam itu bawa motor suka ngelihat ada aja orang di lampu merah, suka nyebrang atau nggak apa gitu. Jadi ngerasa kayak ya gue normal, gue orang normal, pura-pura aja nggak apa-apa gitu. Ngerasa kayak cuek aja bodo amat. Padahal dia tahu si makhluknya ini tahu kalau Rindy bisa ngelihat gitu tuh. Tapi dia kayak ngehindarin Rindy karena Rindy nggak kontak mata sama dia. Tapi kalau misalnya kontak mata, udah ada yang nyamperin ke Rindy. Oke. Tapi setelah bisa ngeliat itu, Rindy belajar kepada orang yang bisa juga atau dibawa sama orang tua. Oh ini kenapa nih anak saya ada perilaku yang beda gitu? Pernah sih gitu? Kalau dibawa ke orang yang bisa ngeliat itu juga, iya pernah sih. Kayak saya tanya, ini kamu gimana awalnya kok bisa kayak gini? Ini kenapa kamu bisa kayak gini gitu kan? Terus tapi Rindy cerita aja terbuka. Pas Rindy terbuka kayak gitu, cerita sama orang yang bisa ngeliat juga, gini-ginilah awalnya. Rindy ceritain dari SD gitu-gitu awalnya. Terus ternyata kamu punya sisi orang makhluk itu tertarik sama kamu karena kamu punya feel atau rasa yang berbeda gitu intinya. Punya keunikan yang tersendiri gitu ya, kata ustadznya itu atau nggak sama orang yang bisa ngeliat juga. Terus kata Rindy, tapi Rindy masih nggak percaya kan, ngerasa kayak itu mah cuma halusinasi doang kali ya, katanya cuma halusinasi masih belum doang. Percaya. Iya masih belum percaya. Terus kata yang itunya, gimana kalau kita duet aja katanya. Duet kayak gimana ya bang, katanya gitu ya.
ya kamu ngelihat saya yang manggil gitu, katanya itu kan. Terus saya masukin ke botol nih biar orang yang ada di situ tuh ngelihat apa sih, tahu kalau itu tuh emang ada makhluk gitu kan. Oh ya udah, kata itu Rindi yang coba ngobrol, Rindi yang manggil, dia yang ngobrol. Rindi manggil, dia ngobrol, terus Rindi coba ngobrol juga kan. Nah itu cara manggilnya gimana itu? Nggak tahu ini cara manggilnya, nggak tahu gimana. Tapi kalau Rindi mah manggil kayak yang ya udah kesini aja gitu tuh, kayak yang sini gitu, atau nggak jangan takut gitu, kayak yang ngobrol aja kayak Rindi ke anak kecil. Tapi kalau orang yang bisa melihat itu, mereka punya kayak mantra gitu kali ya. Habis merem terus tiba-tiba datang gitu, kayak datangnya itu kayak ini botolnya jatuh gitu. Selain bisa hanya ngobrol berkomunikasi, Rindi bisa misalkan menyampaikan sesuatu dari makhluk halus itu dengan cara lain nggak? Misalkan menulis, atau ada tuh kayak Jiki Prana itu bisa menggambar. Kalau Rindi bisa kayak gitu? Enggak, Rindi nggak bisa. Hanya melukis doang? Enggak, cuma hanya bisa melihat sama kayak ngajak ngobrol berbicara gitu doang biasa. Kalau itu enggak. Tapi kalau misalkan orang itu ada yang ngejagain, misalnya banyak tuh kan yang ngejagain, bisa ngerasain atau ngelihat? Kalau ngelihat, kayak misalnya lagi main, misalnya ini lagi sama kakak nih, terus kakak lagi dari mana, misalnya dari luar gitu, terus ngerasa kayak kak ada yang ngikutin kakak nih gitu. Itu Rini bisa. Tapi kalau misalnya nggambar gitu nggak bisa Rini. Sebenarnya Rini tuh sama temen ada juga tuh 2 orang ya, mau buka channel YouTube gitu kak. Kayak yang Rindi udah bisa, Rindi bisa ngelihat, terus temen Rindi bisa ngelihat, bisa kayak keluarin masuk arwahnya gitu, kayak misalnya dia ngundang makhluk halus ke tubuhnya dia gitu, terus dia ngomong, dia bisa, terus ngeluarin bisa. Tinggal 1 orang lagi yang nggambar. Kita belum ada ya? Iya, kita belum nemu gitu. Kalau misalnya ada, pasti kita mau buat aja gitu. Nah, yang itu sebutannya apa sih? Karena kan kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada jin dan ada setan. Nah itu sama nggak? Enggak, kata Rindi nggak sama sih. Perbedaannya kalau menurut Rindi ya, kalau jin kan sama-sama makhluk ciptaan Allah ya. Kalau jin itu kan hal yang selalu mengganggu manusia di saat manusia ingin beribadah, atau jin dan iblis. Tapi kalau makhluk halus kayak gitu, seseorang yang udah meninggal dunia tapi dia ngerasa sesuatu di dunia ini masih ada tanggung jawab yang belum terselesaikan. Nah makanya akhirnya dia jadi yang arwah yang jadi gentayangan gitu. Itu disebutnya apa itu? Makhluk halus, Rini. Kalau setan kasar kali. Nah, selain melihat setan itu, Rindi bisa ngelihat misalkan jodoh gitu. Oh, nggak bisa. Misalkan Rindi. Jodoh saya siapa itu? Oh, nggak bisa, Rindi nggak bisa. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Emang sih kata pepatah gitu, jodoh nggak ada yang tahu. Nah kalau yang misal orang kan sering tuh ngundang-ngundang kayak gitu, itu sebenarnya kalau dalam perspektif perasaan makhluk halus itu baik nggak sih? Gitu? Kadang ada yang mau nunjukin, kadang ada yang nggak mau enggak. Tapi sebenarnya makhluk halus menurut Rindi tuh baik dia baik gitu. Selagi kita nggak mengganggu. Kayak misalnya kita datangnya tuh kayak gusur-gusur gitu tanpa kayak bilang salam dulu atau ngerasa atau nggak minta izin dulu, dia baru mengganggu gitu. Tapi kalau misalnya kitanya kayak ngerasa udah kita minta izin gitu, mau kita bisa lihat apa enggak, tapi kita udah salam duluan, terus kita minta izin lah, intinya sopan di sananya gitu, cara baik-baik datangnya, dia nggak bakal ganggu, dia cuma kayak ngerasa ngeliatin kita aja gitu. Tapi ada makhluk halus yang usil itu, karena banyak ya mitos-mitos ketika misalkan di jalan itu, oh itu mah karena makhluk halus katanya. Bener nggak sih itu? Yang jahil-jahil gitu ya? Iya ada aja. Kayak misalnya dia butuh temen, kesepian gitu, misalnya dia di hidupnya dia ini, di dunianya dia ini dia nggak punya teman. Terus dia ngerasa
orang itu tuh sama kayak dia gitu sifatnya dari karakternya atau apapun itu pasti dia ngikutin gitu kemanapun si orang itu pergi. Kalau suka ya? Iya, kalau suka. Mau cewek, mau cowok. Gitu. Kalau yang benci ada juga. Mereka itu benci sama orang yang kayak gimana sih? Perilakunya gimana itu? Oh, mereka nggak pernah membenci manusia sih sebenarnya. Cuman ngerasa kayak kalau ada manusia yang ganggu dia, ya dia pasti bakalan ganggu balik lagi kayak misalnya ngemasukin apa kayak kesurupan kayak gitu, gangguin gitu. Tapi kalau ngebenci mah enggak, dia nggak pernah benci. Selagi kitanya nggak ganggu. Berarti cuma manusia doang yang bisa benci ya? Iya, punya perasaan. Punya perasaan, oke. Kalau misalkan yang bisa kayak gitu, ada zodiak tertentu nggak sih? Zodiak tertentu, mungkin ada, tapi nggak tahu apa aja zodiaknya. Ada aja ya? Ada aja. Nah, Rini sama teman Rini ini yang bisa ngeliat ini zodiaknya sama. Zodiaknya Leo. Leo. Kalau Rini bisa ini yang nyembuhin kesurupan? Bisa. Bisa. Gimana itu kalau orang biasanya kesurupan itu kayak gimana? Tapi karena faktor apa itu? Kesurupannya ada yang kesurupan yang ganas, sementara ini kayak yang teriak-teriak kayak gitu. Itu Rini nggak bisa karena emang dia tuh nakal, kayak misalnya punya orang nakal gitu tuh. Kekeh nggak mau yang namanya keluar. Tapi kalau misalnya kesurupannya kayak semacam kayak yang dia kemasukan arwah, terus dia cuman kayak diem duduk di pojokan kayak yang ngelamun gitu, terus senyum ketawa-ketawa, itu Rini bisa ngeluarin kayak ya diajak ngobrol aja, ditanya kenapa kamu masuk ke tubuh orang ini gitu, ditanya aja. Pernah pas pengkaderan organisasi ceritanya ada anak pengkaderan yang kesurupan di situ. Dia kesurupan karena apa ya, bucin sih makhluknya. Bucin banget, jadi yang cewek masuk ke tubuhnya cewek, yang cowoknya mah kayak yang ngeledekin gitu. Oh, mungkin dia meluapkan perasaannya lewat perantara manusia. Manusia itu ngeledekin gitu. Kata Rini, ya itu mah ngajakin main gitu Rini. Tapi pas itu kan posisinya Rini sebagai korlap ya kayak. Jadi Rini nggak bisa ngebantu, dia cuma kayak ngerasa udah orang kayak gitu jangan ditonton, misalnya jangan dikerubunin lah intinya. Kalau semakin ada orang yang dikerubunin kayak gitu, dia semakin senang buat ngajakin main gitu. Mending orang yang kayak gitu biarin berdua aja ditemenin, yang satu orang itu sama dua orang ini yang nemenin, satu orang yang supan, dua orang ini yang nemenin. Jangan rame-rame, kalau rame-rame dia malah makin senang ngajak mainnya. Jadi pas itu posisinya cuma Rindi yang orang serupan sama dua orang lagi, itu ketum Rindi yang bisa ngeliat juga sama teman Rindi. Udah dari situ. Dia itu misalkan masuk ke orangnya orang-orang tertentu atau semua orang bisa dimasukin? Orang-orang tertentu, kayak misalnya badan kita lagi ngerasa lemah. Terus kalau cewek buat yang lagi haid biasanya tuh gampang banget ada celah buat masuk. Sama kalau di cowok itu ibaratnya kayak gimana ya, kayak misalnya cowok ini ngelakuin hal yang kayak jinah gitu ibaratnya. Oh iya. Nah itu kalau cowok itu udah melakukan hal yang gitu pasti gampang buat makhluk halus buat masuk ke situ. Kalau yang enggak halal ya yang haram ngelakuin jinahnya gitu, baru itu gampang buat makhluknya itu masuk ke tubuh si cowok itu. Dari situ ada celah. Ya, kata orang kan jangan bengong gitu, nanti kemasukan. Itu bener nggak? Kalau dari Rindi sih iya bener. Bener. Itu bener. Apalagi kalau posisi kitanya emang lagi kurang enak badan. Pokoknya kita tuh jangan bengong di waktu yang tertentu, kayak misalnya maghrib itu nggak boleh bengong. Terus pas lagi zuhur juga, lagi azan zuhur tuh siang hari itu kita jangan bengong. Oh, dia ada waktu bermainnya? Ada waktu bermainnya. Pintunya tuh udah kayak ada pintu yang buat mereka masuk ke dunia kita gitu. Kayak Doraemon dong. Waktu zuhur sama waktu maghrib. Dua waktu itu ya? Iya, dua waktu itu. Pantesan itu ada pepatah orang tua dulu, udah waktunya maghrib jangan main, nanti diambil wewe gombel.
Iya benar. Benar itu ya. Jadi harus tutup pintunya rapat. Apalagi kalau misalnya punya anak kecil. Kalau maghrib kan pintu tuh harus tutup rapat. Karena mereka tuh udah waktunya berkeliaran, nyari tempat. Nah di tempat saya itu ada mitos-mitos yang ngelahirin itu di bawah si bayinya itu harus ada gunting katanya. Nanti takut diambil ya kayak makhluk halus kayak gitu. Itu bener nggak? Sebenarnya bukan diambil sih kak. Jadi dia punya keponakan tuh. Jadi pas dia bayi itu emang ada gunting, ada kaca. Terus tete ipar ini juga udah ngelahirin tuh dikasih kayak bawang putih digantungin gitu. Ya emang itu benar, soalnya kalau misalnya nggak dikasih gunting sama kaca itu, si bayi ini bakalan ngerengek terus karena digangguin. Ada yang ngajakin bercanda gitu. Kayak anak kecil tadi ya? Iya. Cuma kan anak kecil yang tadi seneng sama kakak gitu. Seneng sama saya? Waduh, repot juga ini. Kalau bayi kan dia nggak ngerti apa-apa, jadi bawahnya pengen nangis terus. Emang apa ya? Ada aja yang ganggu gitu. Tapi anak kecil tadi yang seneng, dia itu nggak bakal ngikutin saya kan? Enggak. Dia cuma di sini aja kalau lagi ada kakak. Aman berarti. Saya pastiin itu sih. Baik-baik ya dek, baik-baik. Dia di mana sekarang? Di samping kakak. Kan di kamera sini. Tingginya pas banget segini. Ininya kamera. Iya. Bayang sih kalau kayak gini? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Bisa kayak anak kecil suka sama omnya gitu kan, ponakan suka sama omnya gitu, gimana rasanya? Waduh, om saya ini. Oke. Ada pesan-pesan khusus nggak sih kepada pemirsa titik segini yang disampaikan, misalkan jadi manusia ini harus begini, jangan saling mengganggu. Iya ada sih Rindi. Kalau dari Rindi sendiri ya kayak sebelum kita masuk ke tempat yang bukan yang sering kita tepati gitu, kayak tempat asing itu lebih baik kita, kalau agamanya Islam, kita beri salam dulu. Assalamualaikum dulu, karena itu kan tempatnya bukan cuma manusia aja yang nempatin, tapi ada orang juga yang nempatin. Terus jangan berisik kalau di tempat yang asing itu. Tenang, terus jangan ngerasa kayak yang ngerasa tempatnya itu milik mereka sendiri gitu. Harus nerima kalau di dunia ini tuh ada makhluk lain juga gitu, walaupun percaya nggak percaya gitu kan. Itu sih pesan-pesan Rindi. Sama apa ya, kalau di maghrib itu perempuan jangan mandi sembarangan kalau maghrib gitu. Mandi sembarangan itu gimana? Iya, mandi sembarangan kayak misalnya gini, dia udah waktunya maghrib kan, kalau kita mau sholat gitu ya, tapi dia malah mandi, terus posisinya dia lagi haid, halangan. Nah itu kan sembarangan gitu kan. Harusnya kalau gitu jangan maghrib, tapi sebelum maghrib lah, habis asar saya mandi gitu. Jadi jangan sembarangan, soalnya kalau di dalam kamar mandi itu banyak banget situ kumpul. Minimal berarti kalau ada istilahnya, mereka juga punya etika tersendiri. Iya, punya etika tersendiri. Ketika kita menghampiri tempat yang baru, mengucapkan salam. Tapi mereka ngerti nggak ketika kita ngucapin salam? Nggak tahu deh, kayaknya nggak ngerti. Cuman ngerasa kayak oh udahlah gitu. Tapi mereka paham. Mereka paham, kayak ngerti, oh mereka minta izin kali ya gitu. Oke, itu pesan-pesannya. Berarti menjadi seorang manusia juga harus memiliki etika. Karena intinya Allah menciptakan dunia ini bukan hanya untuk manusia dan juga untuk makhluk yang lain. Rindi, terima kasih waktunya sudah mampir di sini. Iya Kak. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Udah itu aja.